Soal cerita luas lingkaran. Contoh 1. Ayah akan membuat taman berbentuk lingkaran di depan rumah. Taman tersebut akan ditanami rumput gajah. Jika jari-jari taman tersebut 3,5 meter, tentukan luas taman yang ditanami rumput gajah. Jawab. Untuk menyelesaikan soal cerita, seperti biasa, kita akan menuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu. Untuk contoh soal nomor 1 ini, diketahui bahwa jari-jari taman yang akan ditanami rumput gajah adalah 3,5 meter. Kita tuliskan R sama dengan 3,5 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah luas taman yang ditanami rumput gajah. Oleh karena itu, kita akan menuliskan rumus luas lingkaran yaitu L sama dengan Pi kali R kali R. Sama dengan, kita bisa melihat jari-jari taman tersebut adalah 3,5 meter. Jika kita hanya melihat angkanya tanpa melihat koma, 35 dapat dibagi dengan 7 yang menghasilkan 5. Sehingga pi yang akan kita pakai adalah 22/7 kali 3,5 kali 3,5. Dengan sistem pencoretan, 7 dibagi 7 sama dengan 1, 35 dibagi 7 adalah 5. Karena di sini ada satu angka di belakang koma yaitu 3,5, maka untuk hasilnya kita juga akan berikan satu angka di belakang koma menjadi 0,5. Sama dengan kita akan mengalihkan 22 dikali dengan 0,5 terlebih dahulu. Kita bisa melihat pada bilangan 0,5 terdapat satu angka di belakang koma. Sehingga untuk hasilnya kita akan berikan satu angka di belakang koma. Ingat, dalam bilangan desimal, angka 0 di bagian paling belakang tidak perlu dituliskan. Sehingga menjadi 11 dikali 3,5. Dari hasil ini, kita juga bisa melihat bahwa terdapat satu angka di belakang koma. Sehingga pada hasilnya kita akan memberikan satu angka di belakang koma. Sehingga hasil akhirnya adalah 38,5 meter persegi. Jadi, luas taman yang ditanami rumput gajah adalah 38,5 meter persegi. Contoh 2. Jika jari-jari suatu lingkaran diperpanjang 2 kali, berapakah perbandingan luas lingkaran baru yang terbentuk terhadap luas lingkaran semula? Jawab. Pada contoh soal 2 ini, yang diketahui adalah pada soal terdapat lingkaran semula dan lingkaran baru. Oleh sebab itu, kita akan misalkan kedua buah lingkaran itu menjadi lingkaran 1 dan lingkaran 2. Untuk lingkaran 1 adalah lingkaran semula. Sedangkan lingkaran 2 adalah lingkaran yang baru. Sehingga untuk jari-jari dari lingkaran 1 adalah R1 dan untuk luasnya adalah L1. Sedangkan untuk lingkaran 2, jari-jarinya adalah R2 sedangkan luasnya adalah L2. Perhatikan bahwa jari-jari pada lingkaran semula akan diperpanjang 2 kali. Sehingga karena lingkaran 2 kita misalkan dengan R2, maka R2 sama dengan 2 kali R1. Karena jari-jari lingkaran kedua akan diperpanjang 2 kalinya. Jadi angka 2 di sini artinya adalah diperpanjang 2 kali. Sedangkan R1 artinya adalah lingkaran 1. 2 kali R1 artinya adalah 2 kali lingkaran 1. Dan yang ditanyakan adalah perbandingan luas lingkaran baru terhadap lingkaran semula. Sebelumnya kita akan tuliskan terlebih dahulu rumus luas lingkaran secara umum yaitu Pi kali R kali R. Karena perbandingan luas yang diminta adalah lingkaran baru terlebih dahulu, oleh sebab itu L yang akan kita tuliskan terlebih dahulu adalah L2 dibanding dengan L1. Untuk L2, rumus luas lingkarannya adalah Pi kali R2 kali R2. Sedangkan untuk L1, rumus luas lingkarannya adalah Pi kali R1 kali R1.
Ingat, sama seperti perbandingan pada keliling, untuk nilai pi pada perbandingan luas ini, kita juga belum mengetahui nilai pi-nya. Karena di sini kita belum mengetahui nilai jari-jarinya. Oleh sebab itu, untuk pi, kita tidak perlu tuliskan nilai dari pi-nya. Karena di bagian L2 dan L1 kedua-duanya terdapat pi, maka pi di sini dapat kita coret. Setelah mencoret pi, kita akan memasukkan nilai dari masing-masing R-nya. Untuk L2, R-nya adalah L2. Seperti pada yang diketahui, R2 itu sama dengan 2 kali R1. Oleh sebab itu, R2 di sini akan kita ubah bentuknya menjadi 2 kali R1. Dan untuk R2 yang kedua juga kita akan ubah bentuknya menjadi 2 kali R1 dibanding R1-nya tetap, yaitu R1 kali R1. Pada langkah ini kita bisa melihat bahwa ada huruf dan lambang yang sama, yaitu R1 dengan R1. Sehingga kita akan coret lambang-lambang yang sama. Dalam hal ini adalah R1. Nah, hasil akhirnya adalah yang bagian sebelah kiri tinggal tersisa 2 kali 2, yaitu 4. Dibanding yang bagian sebelah kanan, kita bisa melihat tidak ada sisa sama sekali. Jika tidak ada sisa sama sekali, maka hasilnya adalah 1. Jadi, perbandingan luas lingkaran baru terhadap lingkaran semula adalah 4:1. Contoh 3. Sebuah kue ulang tahun bersusun 4 dengan jari-jari kue paling kecil adalah 10 cm. Jika selisih jari-jari antar susunan adalah 4 cm, berapa luas alas kue yang paling besar? Jawab, untuk contoh soal nomor 3 ini, yang diketahui adalah sebuah kue ulang tahun bersusun 4. Nah, supaya lebih mudah, kita akan menggambarkan sketsa kue ulang tahun 4 susun tersebut. Jika kita sketsakan adalah seperti ini. Jari-jari susunan kue yang paling atas atau yang paling kecil adalah 10 cm. Kemudian susunan berikutnya, selisih jari-jarinya adalah 4 cm. Sehingga dari 10 cm bertambah 4 menjadi 14 cm untuk tingkat yang kedua. Kemudian untuk tingkatan yang ketiga bertambah 4 cm lagi untuk jari-jarinya menjadi 18 cm. Dan untuk tingkatan yang keempat atau tingkatan yang terakhir, jari-jarinya bertambah 4 cm lagi menjadi 22 cm. Nah, yang akan kita cari adalah luas alas kue yang paling besar. Artinya kita akan mencari luas kue yang paling bawah, yaitu dengan jari-jari 22 cm. 22 tidak bisa dibagi 7, sehingga kita akan menggunakan pi yaitu 3,14. Agar lebih mudah, kita akan tuliskan rumus luas lingkaran terlebih dahulu, yaitu L sama dengan pi kali R kali R. Sama dengan, karena pi-nya adalah 3,14, maka kita akan tuliskan 3,14 kali 22 kali 22. Nah, di sini yang kita kerjakan pertama adalah bilangan-bilangan yang tidak ada komanya terlebih dahulu, yaitu 22 kali 22 yang menghasilkan 484. Sehingga dengan cara bersusun akan menghasilkan 1519,76. Jadi, luas kue yang paling besar adalah 1519,76 cm persegi. Contoh 4. Atap rumah adat di suatu daerah berbentuk lingkaran dengan diameter 14 meter. Agar terlihat menarik, atap rumah adat tersebut akan dicat. Setiap kaleng cat dapat untuk mewarnai 7 meter persegi. Berapa kaleng cat yang dibutuhkan untuk mewarnai seluruh atap rumah adat tersebut? Jawab. Pada contoh soal nomor 4 ini, yang diketahui adalah diameter atap rumah adat yaitu 14 meter. Kita akan tuliskan D sama dengan 14 meter. Karena D-nya sama dengan 14 meter, maka R-nya sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7 meter. Atap tersebut akan dicat. Nah, setiap kaleng cat itu dapat mewarnai 7 meter persegi. Sehingga kita akan tuliskan setiap kaleng cat dapat mewarnai 7 meter persegi.
Nah, yang akan kita cari adalah berapa kaleng cat yang dibutuhkan untuk mewarnai seluruh atap rumah adat tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita akan mencari luas dari atap rumah adat tersebut. Dengan rumus L sama dengan Pi kali R kali R. Karena R-nya adalah 7 meter, maka Pi-nya adalah 22/7. Dikali 7 dikali 7. Kita akan coret 7 dengan 7, sehingga menghasilkan 22 dikali 7 sama dengan 154 meter persegi. Sehingga banyak kaleng cat yang dibutuhkan sama dengan luas 154 dibagi dengan setiap kaleng dapat mewarnai 7, sama dengan 22 kaleng. Jadi, kaleng cat yang dibutuhkan adalah 22 kaleng.